Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi yang tentunya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Kang Guru akan kembali memberikan edukasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini adalah manfaat dan bukti daripada manfaat ganda dari pembuatan pupuk kompos sendiri dibandingkan kita menggunakan pupuk-pupuk yang berasal dari pabrikan, ya. Karena apa? Pupuk-pupuk yang kita biasakan pergunakan dari pabrikan itu, kalaulah penggunaannya tidak sesuai dengan standar operasionalnya, akan menjadikan semakin merana, tanah maupun tumbuhannya akan merana, semakin rusak. Nah, saya ini buktikan, saya simpan di sini adalah biji-biji labu, ya. Ini sebagai bukti bahwa kompos selama 1 minggu setelah saya upload video yang lalu, sekarang saya coba lagi cek, ini sudah tumbuh, ya, labu-labunya seperti ini. Labu saya sudah tumbuh di area, hanya ditabur di atasnya saja. Ini walaupun pupuk kompos ini daun-daunnya belum saya cercah secara kecil-kecil karena tidak ada alat, tetapi tetap, ya, terjadi pengomposan juga, dan hasilnya ini seperti ini. Ada banyak cacing-cacing di dalamnya, ada tumbuh-tumbuhan yang sudah jadi, dan ini sudah siap dipindahkan ke polybag nih. Jadi ini hasil daripada manfaat ganda kita membuat pupuk kompos sendiri. Lalu setelah itu, selain kita bisa menggunakan pupuk ini sebagai pupuk kompos yang bisa menyuburkan tanah dan tanaman kita juga bisa mengambil manfaat lain dari, ya, pembuatan kompos seperti ini. Ini buktinya saya pergunakan di sini adalah air dari cucian atau air yang menetes setelah kompos ini disiram. Karena kalau kompos ini terlalu dingin kondisi udaranya, maka perlu kita hidupkan, artinya masih dalam keadaan dormansi, maka perlu dihidupkan dengan cara menyiram. Nah, hasil siramannya ini adalah menetes di sini, dan ini luar biasa saudara-saudara, menjadi pupuk organik cair yang super sekali. Ketika saya cium ini, ya, dicium, coba kalau saudara-saudara bikin seperti ini, dicium aromanya yang tadinya ini adalah merupakan larutan yang terdiri dari air beras, kemudian dicampur dengan EM4, dicampur dengan kohe yang sudah matang, dan masih berbau, ya, berbau aroma tidak sedap. Tetapi ketika hasil tetesannya berupa air pupuk organik cair atau POC ini, ketika dicium, ini sudah tidak ada rasa baunya, tidak ada, ya. Nah, jadi segar sekali ketika dicium ini. Nah, ini seharusnya disaring, ya, disaring, tapi karena ini saya akan pergunakan untuk langsung disiramkan ke tanaman cabai yang ada di kebun saya dan di polybag di depan rumah ini, ya, maka saya langsung saja ambil dengan dedak atau ampas-ampas dan kotorannya. Tapi nggak jadi masalah, tetap bagus, makin mempersubur keadaan tanah dan menumbuhkan buah yang luar biasa, ya. Nah, ini adalah cara membuat media pengomposan yang akan menghasilkan hasil ganda yang luar biasa. Selain kita dapat pupuk kompos, tapi juga kita mendapatkan pupuk organik cair. Yang saya simpan dalam jerikan ini adalah pupuk organik cair yang bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman supaya subur. Nah, ini adalah hasilnya. Ketika pertama kali pupuk organik disiramkan ke media kompos, tidak menimbulkan sedikit pun bau, ya. Di atas ini, yang tadinya di dalam masih terasa bau sekali, ya. Tapi ini pupuk organik cair ini dihasilkan dari air siraman fermentasi pupuk kompos ini, ternyata baunya harum. Jadi
tidak berbau sama sekali. Nah, jadi harum sekali nih. Tuh. Ini sangat baik sekali jika kita pergunakan sebagai air untuk menyiram dan memberikan kesuburan, menumbuhkan unsur-unsur hara pada tanaman, serta juga mencegah timbulnya berbagai penyakit yang terjadi pada tanaman kita ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah bukti bahwa pupuk kompos ini tumbuh subur dan ini bisa dibilang sudah matang ya. Ketika kita raba di sini, ini hangat seperti suhu tubuh manusia normal ya. Bahkan di sini tumbuh kecambah, bahkan ini adalah labu yang saya buang ke sini. Ini pada jadi ya semuanya ya. Ini bibit-bibit labunya seperti ini. Ya, ini adalah manfaat ganda dari pupuk kompos yang kita bikin, walaupun dalam keadaan dengan media yang ya sederhana lah seperti ini ya. Tapi dengan mengikuti SOP yang benar dan baik, tentunya ini akan dihasilkan pupuk-pupuk kompos yang siap pakai, yang tentunya akan bisa mencegah dari berbagai penyakit yang terjadi pada tanah, tanaman, serta menyuburkan buah-buahan kita ya. Insya Allah ya, apa yang saya lakukan mudah-mudahan Anda ikuti juga jejaknya di kemudian hari. Nah, jadi sarananya cukup seperti ini aja. Saya gunakan bedengan kayu atau ini adalah media yang saya bikin dengan anyaman bambu seperti ini, kemudian ditumpuk dengan di bawahnya adalah ranting-ranting sebagai tempat untuk penyaring air gitu ya, supaya dengan ranting-ranting di bawah itu air akan bisa jatuh ke bawah ke tempatnya ini menjadi pupuk organik cair. Setelah ranting kemudian ditimbun dengan tanah. Kemudian setelah itu ada 3 lapisan juga, lapisan daun yang memiliki unsur N, memiliki unsur P, K ya. Ya, ketebalan tanahnya 10 cm. Tanah yang terdiri daripada tanah humus bambu baiknya ya. Sehingga di sana terjadi banyak organisme atau organisme lokal yang bermanfaat serta bakteri-bakteri yang positif. Kemudian setelah itu ditimbun dengan unsur daun N, unsur daun P, dan unsur daun K ya. Jadi unsur daun N, unsur daun P, dan unsur daun K. Ketebalannya 5 cm, 5 cm, 5 cm, 15 cm plus ketebalan tanah 10 cm, ketebalan ranting 10 cm. Jadi kurang lebih 50 cm. Kemudian di atasnya nanti ditimbun lagi dengan tanah yang sudah difermentasi melalui fermentasi dengan kotoran kambing, kotoran ayam, atau tanah yang sengaja diambil dari humus bambu ya, dari di tanah yang ada pada buran bambu itu terjadi dekomposisi, dan itu merupakan sumber bakteri positif yang sangat kuat sekali ya. Jadi kalau kita pergunakan menjadi pupuk kompos seperti ini akan menjadi kompos yang super. Nah, ini saya karena tidak ada alat pencercah ya, ini kompos ini masih kelihatan daun-daunnya seperti ini, tapi secara keseluruhan ini sudah bersatu dengan unsur tanah ya, unsur daun. Dan ketika ini dijadikan sebagai media tanam, ini tentu akan subur sekali karena terlihat ya, ini ada banyak cacing di sini. Cacing sudah tumbuh ya, kemudian juga ini tidak bau ya. Nah, ini agak hangat ya. Tuh, kalau dingin ini perlu disiram nih. Kalau dingin ini perlu disiram, artinya bakteri masa dormant, masa tidur, perlu disiram. Penyiraman dengan air kelapa yang dicampur dengan gula, atau taruhlah dengan mol ya. Lebih baik dicampur dengan D4. Ini sudah tumbuh ya, pohon-pohon labu yang sudah tidak sengaja saya tanam, tapi sekadar dicoba saya buang di sini, ternyata sudah tumbuh seperti ini. Ya, sekian ya. Nanti tutorial lengkapnya mengenai bagaimana cara membuat dan prosedur pembuatan pupuk kompos seperti yang saya lakukan, tonton di video-video saya sebelumnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.